Awali hari-hari Anda dengan informasi penting dari seputaran tanah air maupun internasional. Belasan warga yang belum terkonfirmasi keadaannya dilaporkan hilang. Pengungsi asal Afghanistan kembali menggelar unjuk rasa. Presiden Jokowi meminta kepada para menteri, gubernur, dan kepala daerah. Banjir lahar kembali menerjang Dusun Kamar Kajang. Saksikan News tiap Senin sampai Jumat dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. News Reportase mengurai sebuah permasalahan berdasarkan fakta di lapangan, lengkap, tajam, berimbang. YouTube mendiskusikan isu-isu yang jadi polemik di masyarakat, menghadirkan narasumber yang kompeten, melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, melahirkan ide dan solusi, menambah wawasan Anda. Kami menyediakan satu kursi kosong khusus untuk Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma. Dan penghidupan yang layak, sandang, papan, pangan, kan gitu. Ya. Jadi harus ada proteksi, jadi seperti itu. Oke. Mahajana mengenal sisi kehidupan makhluk sosial, mengetahui asal-usul, alasan mereka berkumpul dalam semua komunitas. Sahabat Mahajana, jangan lupa saksikan Mahajana setiap hari Jumat pukul 9 di Official UTV. News Weekend, referensi liburan akhir pekan Anda ada di sini. Mau melancong ke tempat-tempat wisata, jalan-jalan atau sekedar kongko bersama teman dan keluarga? Tetap saksikan News Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. YouGuess, ngobrol santai, mengulik lebih dalam sisi kehidupan seseorang, menghadirkan kisah-kisah yang menginspirasi. Membuat dan menciptakan perubahan-perubahan. Bekerja dengan ikhlas. Ikhlas ya kayak itu. Ikhlas yang paling pertama itu kayak gitu-gitu nggak pernah kayak udahlah kok bisa. Nggak ada. Ya, Pak? Malah senyum tertawa aja. Oh gitu, iya. Tetap saksikan YouCast setiap hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. YouTube, informasi dalam format top 5 yang akan menambah wawasan Anda tentang hal-hal unik, menarik, ironik, dan mengejutkan di berbagai penjuru dunia. Lalu mau tahu negara mana saja yang masuk dalam kategori terkaya? Tunku Abdul Rahman. Yang kekal menjadi sebuah negara demokrasi. Ulasan TV terdekat dan terpercaya. Setelah Bupati Bintan Apri Sujadi ditetapkan sebagai tersangka korupsi kuota rokok dan minuman beralkohol, kini jabatan Bupati Bintan diduduki sementara oleh wakilnya, Robi Kurniawan, dengan status pelaksana tugas atau PLT. Sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Robi Kurniawan akan dilantik sebagai Bupati definitif Bintan setelah kasus Apri Sujadi ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Bagaimana safari politik yang dilakukan partai pengusung untuk mencari pendamping Robi Kurniawan menjalani roda pemerintahan? Sudah adakah bakal calon nama yang akan diusung oleh masing-masing partai pendukung? Inilah YouTube, menerka calon kuat Wakil Bupati Bintan. Agustus 2021, Robi Kurniawan ditunjuk sebagai pelaksana tugas Bupati Bintan, menggantikan Apri Sujadi, yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus dugaan korupsi. Hampir setahun berselang, Robi Kurniawan menjalankan roda pemerintahan tanpa seorang wakil bupati. Memimpin Kabupaten Bintan yang berpenduduk 165.000 jiwa dengan skala potensi kelautan, pariwisata, dan kebudayaan bukanlah perkara mudah. Perlu sosok yang kuat dalam menatap masa depan daerah ini, sehingga visi Bintan yang madani dan sejahtera dapat terwujud. Siapakah sosok yang pantas mendampingi Robi Kurniawan? Menerka calon kuat Wakil Bupati Bintan.
Benarkah calon kuat Wakil Bupati Bintan? Topik Yutok edisi kali ini. Untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio Ulasan TV, Winarno, kader Partai Demokrat Bintan. Pak Winarno, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya, semangat Pak ya. Semangat pada topik kali ini. Melalui sambungan Zoom kita sudah terhubung dengan Viven Sumanti, Ketua DPD 2 Golkar Bintan, dan juga Robi Patria, akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya ingin ke Bu Viven Sumanti terlebih dahulu. Bu Viven, Pak Robi Kurniawan telah diusulkan untuk menjadi Bupati Bintan definitif. Posisi Wakil Bupati Bintan tentunya sangat menggiurkan. Sudah adakah calon Wakil Bupati Bintan, nama dari Partai Golkar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaannya untuk calon wakil bupati dari Partai Golkar, sampai sejauh ini kita masih belum memutuskan untuk calon wakil bupati dari Partai Golkar. Beberapa kesempatan memang kita sudah memberi sinyal kepada teman-teman koalisi bahwa kami lebih mengutamakan teman-teman dari partai koalisi, terkhusus mungkin yang lebih pantas untuk menduduki itu adalah teman-teman dari koalisi Partai Demokrat. Nah, untuk saat ini kita belum menentukan, Mas Fakri. Oke, tapi Partai Golkar ngotot tidak, Bu, bahwa nama Wakil Bupati Bintan harus menjadi bagian dari Partai Golkar? Ya, prinsipnya memang kita dari Partai Golkar ingin membangun Bintan ini secara kebersamaan. Kita ingin adanya keharmonisan di antara masing-masing partai koalisi yang kemarin sama-sama berjuang. Dan alhamdulillah kami pada saat beberapa kali pertemuan dengan teman-teman koalisi, khususnya dengan Partai Demokrat, kita sangat menunggu usulan-usulan ataupun dari Partai Demokrat. Untuk saat ini dari Partai Golkar belum ada nama yang akan dimajukan untuk calon wakil Bupati Bintan. Iya, Bu Viven, nanti mekanisme seperti apa? Akan seperti apa itu? Apakah menjadi hak sepenuhnya dari Partai Golkar atau mungkin ada perbincangan dengan koalisi? Dan sejauh ini sampai mana, Bu, komunikasinya? Ya, sejauh ini kita sudah membangun komunikasi dengan rekan-rekan fraksi ya yang ada di DPRD, khusus dari Partai Demokrat gitu. Mereka sudah menyampaikan maksud dan tujuan mereka untuk mengikuti pertarungan untuk wakil bupati, karena kita tahu bahwa Pak Robi Kurniawan adalah kader terbaik Partai Golkar. Mungkin teman-teman dari Demokrat berharap Golkar memaklumi kondisi ini, dan kami juga memberi laluan lah untuk teman-teman Demokrat bermitra dengan kami di pemerintahan Kabupaten Bintan. Iya, sosok seperti apa, Bu, yang menjadi keinginan dari Partai Golkar untuk bersanding dengan Robi Kurniawan? Ya, memang kalau kita melihat kader-kader dari Demokrat, dari partai yang lain, hanya dari PKS dan PAN, kita tentu menginginkan adalah wakil bupati nantinya yang mampu bekerja sama dengan bupati. Kita tahu untuk membangun sebuah pemerintahan yang baik itu tentu harus punya keterkaitan satu sama lain. Dan kita berharap mudah-mudahan nanti siapapun yang diusulkan oleh Partai Demokrat, Partai PKS, atau teman yang lainnya, ya tentu yang mampu bekerja sama dengan Bupati kita, Bapak Robi Kurniawan. Iya, tapi tadi lebih banyak dibahas mengenai tergantung Partai Demokrat lah. Tapi tidak ada sedikit membahas mengenai PKS PAN. Saya ingin tanya ke kadernya sendiri deh. Pak Winarno, sempat dibahas tadi mengenai Partai Demokrat, terserah Partai Demokrat lah, keputusan dari Partai Demokrat dan sebagainya. Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu Pipen, Pak Robi, sebelum saya menjawab pertanyaan, mungkin
saya sedikit menjelaskan supaya ini tidak menjadi pertanyaan di belakang hari. Hari ini saya sebagai kader dari Partai Demokrat, untuk kepengurusan Demokrat sendiri sebenarnya di Kabupaten Bintan itu sudah dimisioner. Betul, sebelumnya saya duduk sebagai wakil ketua 1, tapi untuk sekarang ini Demokrat Kabupaten Bintan sudah dimisioner sejak dilaksanakan muscap serentak 1 bulan yang lalu di Batam. Dan sampai hari ini belum ada kepengurusan yang baru yang sudah ditetapkan oleh DPP. Namun saya juga kebetulan saya juga duduk di pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Kepri di Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan atau BPOKK. Tapi yang lebih pasti lagi saya adalah kader dan anggota Partai Demokrat Kabupaten Bintan. Terkait dengan pertanyaan dan tema kita pada hari ini, Partai Demokrat berpedoman pada 2 hal. Yang pertama adalah mekanisme yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, baik itu undang-undang sendiri ataupun peraturan pemerintah, ataupun nanti juga yang akan ditetapkan oleh teman-teman di legislatif termasuk Bu Pipen terkait tatib dan sebagainya. Itu yang menjadi acuan kita pertama. Dan yang kedua adalah mekanisme yang diatur oleh internal Partai Demokrat sendiri, baik itu di dalam ADART Partai Demokrat ataupun juga peraturan organisasi. Memang saya tidak menemukan secara spesifik peraturan organisasi yang mengatur terkait pergantian antar waktu kepemimpinan kepala daerah ini, tapi di Partai Demokrat ada peraturan organisasi nomor 2 tahun 2020 yang mengatur tentang pemilu kada, baik itu calon yang akan diusung ataupun didukung oleh Partai Demokrat. Mekanismenya di situ diatur secara jelas dan saya pikir itu juga bisa jadikan rujukan dalam konteks pergantian antar waktu kepala daerah yang nantinya mungkin akan terjadi kekosongan. Tapi untuk sikap Partai Demokrat sendiri pada saat ini kita melihat belum ada terjadi kekosongan itu kan. Sekarang Bupati sudah dijabat oleh PLT yang notabene adalah wakil bupati dan wakil bupatinya belum didefinitifkan. Kita Partai Demokrat mungkin setelah nanti wakil bupati ini definitif menjadi bupati, terjadi kekosongan wakil bupati, akan bekerja secara cepat, tepat dan cermat. Kenapa harus cepat? Karena hal ini juga ada jatuh temponya ya kan. Setelah pengisian ini diisi apabila masih menyisakan waktu 18 bulan. Dan Partai Demokrat karena mekanismenya sudah diatur di dalam peraturan organisasi, setelah masa itu nanti dimulai, kami juga akan merujuk semuanya berdasarkan peraturan organisasi yang sudah diatur oleh Partai Demokrat. Tapi kan hingga saat ini Badan Pemerintahan di Pemkab Bintan telah mengusulkan Roby Kurniawan menjadi Bupati Bintan definitif ke Kemendagri. Proses sedang berjalan, kemudian persiapan dari Partai Demokrat untuk mengusung nama saja, apakah belum ada sampai saat ini, Pak Winarno? Kita tidak mempersiapkan secara spesifik untuk ini ya, karena ini memang belum berjalan. Mungkin kalau tadi disampaikan oleh Bu Pipen, ada teman-teman di fraksi, ada pembicaraan-bicaraan antar teman-teman yang duduk antar koalisi pendukung dari ini. Tapi intinya kalau sikap Partai Demokrat, kita tetap karena gini, di Partai Demokrat itu banyak potensi dari kader yang ada, baik itu yang duduk di legislatif ataupun di kepengurusan. Artinya kita tidak tahapan itu belum dimulai. Tahapannya dimulai. Tahapan ini dimulai oleh Partai Demokrat ketika wakil bupati Kabupaten Bintan sudah terjadi kekosongan. Tetapi koreksi saya jika saya salah. Saya pernah membaca artikel katanya nama Pak Zulfaifi yang diusulkan oleh Partai Demokrat untuk menjadi wakil bupati Bintan. Apakah itu benar, Pak Winarno? Kalau namanya di politik itu tentu pasti ada hal-hal yang mungkin mencuat dan sebagainya. Tetapi sikap dari Partai Demokrat sendiri kita belum pernah membahas terkait nama-nama. Mekanisme kita jelas bahwa nanti ada usulan yang akan disampaikan ke DPP, harus digarisbawahi usulan dari DPC itu boleh mengusulkan calon. Melalui, ini harus digarisbawahi, melalui DPD, Dewan Pimpinan Daerah, untuk disampaikan ke DPP. Tapi yang memutuskan semuanya itu adalah DPP. Pertanyaan apakah
DPP itu pasti memutuskan apa yang diusulkan oleh DPC belum tentu, karena di peraturan organisasi itu juga ada apabila usulan yang disampaikan oleh DPC itu tidak mendapat kesepakatan di dalam keputusan DPP, itu DPP juga boleh menunjuk. Oke, pertanyaan yang sama saya sampaikan kepada Anda, apakah mutlak memang harus dari kader Partai Demokrat yang harus mengisi kursi kosong dari Wakil Bupati Bintan? Kalau itu pasti ya, kita berpartai, artinya gini, koalisi ini kan dibangun atas kesepakatan, kebersamaan, dan kami Partai Demokrat dulu bersama-sama dengan Partai Golkar dan kawan-kawan yang lain memiliki visi dan misi yang tertuang dalam Bintan Rumah Kita, dan kita Partai Demokrat sebagai leader atau ya kita bersama-sama, tetapi yang lebih penting lagi memang kita Partai Demokrat ini berkoalisi dengan rakyat. Mungkin ini sekaligus permintaan maaf kita dari Partai Demokrat atas kejadian yang sudah ini, tapi tanggung jawab kita tentu karena ini terjadi kekosongan, kalau misalnya nanti terjadi kekosongan, kita juga tidak mau bahwa pemerintahan di kabupaten itu tidak bisa maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Tentu Partai Demokrat karena potensi dari kader yang ada yang tersedia banyak, kita juga mengharapkan ke Partai Demokrat bisa berperan aktif di situ, berperan langsung untuk mengisi tempat yang terjadi kekosongan tadi. Berarti kita mendorong kader-kader kita, karena kita banyak kader yang memiliki potensial di Kabupaten Bintan untuk mengisi jabatan tersebut. Bisa saya ambil kesimpulan bahwa jika nantinya terjadi kekosongan dari Wakil Bupati Bintan, baru kemudian akan ada komunikasi dari internal Partai Demokrat untuk menentukan siapa nama calonnya? Ya, pasti. Tapi itu tetap nanti melalui diskusi, karena ini sekali lagi koalisi, itu dibangun atas kebersamaan, pasti melalui diskusi-diskusi dengan koalisi yang lainnya. Komunikasi seperti apa antara Partai Demokrat dengan partai koalisi lainnya? Untuk resminya kita belum pernah duduk ya, untuk dengan tapi mungkin pengurus dengan ketua yang dulu, yang terutama teman-teman yang duduk di fraksi, karena mungkin instan pertemuannya mereka dalam satu urusan pekerjaan di DPRD, mungkin ada diskusi-diskusi, tapi secara resminya yang antar partai kita belum pernah duduk. Setahu saya belum pernah. Kalau sosok seperti apa yang diinginkan oleh Partai Demokrat untuk menjadi pendamping dari Robby Kurniawan? Tentu kalau kriteria ini ya, kalau kriteria individu pasti kita menginginkan kapasitas individu yang paling tidak memahami masyarakat di Kabupaten Bintan, tetapi ada juga seperti yang disampaikan oleh Bu Pipen tadi di depan. Kita juga menginginkan bahwa kader yang kita dorong tadi mampu bisa bekerja sama dengan bupati yang nantinya ada, karena sekali lagi ini pemerintahan ini adalah pemerintahan yang untuk masyarakat Kabupaten Bintan. Kita tak mau bahwa kader yang kita dorong itu juga tidak bisa menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif. Kita menyisakan waktu yang ada ini kita maksimalkan untuk memberikan pelayanan untuk masyarakat Kabupaten Bintan, untuk kesejahteraan masyarakat Bintan. Jadi kita berharap memang ini pasangan yang kita usulkan pun juga bisa bekerja sama dengan baik dengan pemerintah atau bupati yang ada nantinya. Saya ingin ke Bu Vivian Sumanti terlebih dahulu lagi. Bu Vivian, apakah Pak Robby Kurniawan pernah mengutarakan kriteria atau sosok yang diinginkan menjadi pendamping dari beliau, Pak? Sejauh ini Pak Robby belum ada, karena kita tentu sebagai penerima ya nanti, karena Pak Robby di Bupati, tentu kita akan menyerahkan kepada partai yang akan mengusung begitu. Nah, hanya prinsipnya kemarin pada saat bincang-bincang Bu Pipen sama Pak Robby, tentu yang akan diutamakan adalah yang mampu bekerja sama dalam rangka memajukan masyarakat Kabupaten Bintan. Kita serahkan semuanya kepada partai koalisi untuk memverifikasinya, karena hak masing-masing partai untuk mengajukan calon terbaiknya. Bu Vivian, Anda kan sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Bintan.
Apa PR yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Kabupaten Bintan dipimpin oleh Pak Roby Kurniawan sekarang, Bu? Untuk program sesuai dengan visi misi Bupati pada saat Pak Apri dan Pak Roby tahun 2021-2026, alhamdulillah itu berjalan sesuai dengan yang sudah kita tetapkan. Jadi di RPJMD kita, kemudian di kegiatan-kegiatan per tahun yang kita susun melalui APBD, baik itu tahun 2021, 2022 ini, itu sudah sesuai dengan apa yang memang sudah digariskan sesuai dengan visi misi Bupati. Nah, tentu kalau kita berharap dengan adanya Wakil Bupati, ini tentu cakupannya lebih luas, mungkin kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang selama ini mengharapkan kehadiran Pak Bupati bisa terposisikan dengan baik. Kita tahu sebagai kepala daerah Pak Roby sudah banyak kegiatan-kegiatan baik itu tingkat provinsi maupun tingkat nasional yang harus diikuti, sehingga untuk menyampaikan informasi pembangunan dan lain sebagainya butuh seorang wakil bupati. Kalau untuk PR, Bu Pipen rasa itu tidak ada, ya kita akan menjalankan sesuai dengan visi misi bupati yang sudah kita susun di dalam RPJMD. Oke, prosesnya nanti di DPRD seperti apa, Bu, jika nantinya partai koalisi sudah mengusulkan satu nama pendamping dari Roby Kurniawan, kemudian prosesnya nanti di DPRD seperti apa? Ya, baik Mas Fahri, kita hari ini di DPRD Bintan melalui Badan Musyawarah itu sudah menjadwalkan paripurna yang nantinya akan kita laksanakan apabila kita sudah menerima surat keputusan Menteri Dalam Negeri terhadap pengangkatan Bapak Roby Kurniawan dari PLT Bupati menjadi Bupati Kabupaten Bintan. Nah, dari proses itu salinan petikan SK itu akan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bintan yang nantinya akan melaksanakan paripurna pengumuman pemberhentian Bapak Apri Sujadi secara formal karena sesuai dengan keputusan ataupun SK Menteri Dalam Negeri. Nah, dari pengangkatan itu tentu nanti akan berproses di DPRD yang mana kita akan membentuk panitia seleksi untuk calon wakil bupati Kabupaten Bintan. Oke, kita tentunya masih menunggu surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri untuk pengangkatan Roby Kurniawan menjadi Bupati Bintan definitif. Kita jeda terlebih dahulu, saudara, tetap di program YouTube. News. Awali hari-hari Anda dengan informasi penting dari seputaran tanah air maupun internasional. Belasan warga yang belum terkonfirmasi keadaannya dilaporkan hilang. Pengungsi asal Afghanistan kembali menggelar unjuk rasa. Presiden Jokowi meminta kepada para menteri, gubernur, dan kepala daerah. Banjir lahar kembali menerjang Dusun Kamar Kajang. Saksikan News tiap Senin sampai Jumat dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. News Reportase mengurai sebuah permasalahan berdasarkan fakta di lapangan, lengkap, tajam, berimbang. Kayak ditangkap pelaku saja. YouTube mendiskusikan isu-isu yang jadi polemik di masyarakat, menghadirkan narasumber yang kompeten, melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, melahirkan ide dan solusi, menambah wawasan Anda. Kami menyediakan satu kursi kosong khusus untuk Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma. Dan kehidupan yang layak, sandang, papan, pangan, kan gitu. Ya. Jadi harus ada proteksi, seperti itu. Oke. Mahajana mengenal sisi kehidupan makhluk sosial, mengetahui asal-usul, alasan mereka berkumpul dalam semua komunitas. Sahabat Mahajana, jangan lupa saksikan Mahajana setiap hari Jumat pukul 9 di Official UTV. News Weekend. Referensi liburan akhir pekan Anda ada di sini.
Mau melancong ke tempat-tempat wisata, jalan-jalan atau sekedar kongko bersama teman dan keluarga? Tetap saksikan Yunus Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. Yukes, ngobrol santai, mengulik lebih dalam sisi kehidupan seseorang, menghadirkan kisah-kisah yang menginspirasi, membuat dan menciptakan perubahan-perubahan, Bekerja dengan ikhlas. Ikhlas ya Kak, itu ikhlas yang paling pertama itu kayak gitu nggak pernah saya udahlah kok bisa. Enggak ada. Ya, Pak? Malah senyum tertawa aja. Oh gitu, iya. Tetap saksikan Newcast setiap hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. YouTube, informasi dalam format top 5 yang akan menambah wawasan Anda tentang hal-hal unik, menarik, ironik, dan mengejutkan di berbagai penjuru dunia. Lalu mau tahu negara mana saja yang masuk dalam kategori terkaya? Tunku Abdul Rahman. Akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi. Ulasan TV terdekat dan terpercaya. Anda kembali lagi bersama saya Farhan Bahri di program YouTalk menerka calon kuat Wakil Bupati Bintan. Saya ingin ke akademisi Umrah Pak Robi Patria. Pak Robi, setahun sudah kurang lebih Robi Kurniawan menjadi PLT Bupati Bintan. Efektif tidak Pak jika tidak ada pendamping dari wakilnya? Selamat pagi menjelang siang Kak Pipen dan Mas Arno dan Bang Fahri. Jadi saya kira ke depan itu adalah pemerintah Kabupaten Bintan memang mempercepat pelantikan PLT Bupati menjadi Bupati definitif. Nah setelah itu baru dilakukan pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Bintan. Karena tadi sudah disebutkan oleh Ibu Pipen bahwa Bupati memang perlu ditemani wakilnya dan partai politik yang saya kira berapa? 5 partai ya kalau nggak salah. Itu berhak untuk mengajukan 2 nama yang harus diajukan ke paripurna DPRD. Nah, untuk bersepakat mengajukan 2 nama ini tidak gampang karena perlu kesepakatan bersama siapa yang mau diusulkan. Golkar bisa mengusulkan, Demokrat bisa mengusulkan, PKS bisa, Hanura bisa, begitu juga PAN. Nah, bersepakatlah 5 partai ini siapa yang kira-kira cocok dengan calon-calon dari Demokrat. Misalnya, tentu saja Demokrat ada 2 nama ya yang sudah muncul, yaitu Bang Zulkifli sama Ustadz Zulkifli. Nah, di Demokrat sendiri juga harus sepakat menunggu keputusan DPP, apakah Pak Jul atau Pak Zulkifli. 2 Jul ya. Nah, ini kan juga harus sepakat dengan PKS dan Partai Hanura dan partai lainnya. Nah, ini tidak gampang. Kalau partai itu tidak sepakat, ya maka makin panjang ya. Sementara pengisian wakil bupati itu dia maksimal 18 bulan sebelum akhir masa jabatan Bupati Bintan. Nah artinya di 2022 ini harus dimulai prosesnya. Jangan di 2023. Kalau 2023 bisa-bisa nggak bisa pengisian karena kita nggak tahu periode bupatinya apakah dipelantikan itu kan Februari 2021 sampai dengan Februari 2024. Nah ini kan belum tahu kita. Mereka ini berakhirnya di Februari atau di akhir 2024. Maka kalau Februari maka pengisiannya paling lambat di akhir 2022. Karena 18 bulan sebelum masa akhir jabatan. Saya kira ini Mas Fahri. Iya. Pak Robi Kurniawan, 5 partai yang mengusung Apri Sujadi dan Robi Kurniawan pada saat itu. Kemudian dinamikanya akan seperti apa? Sedangkan kita melihat Wakil Wali Kota Tanjung Pinang saja membutuhkan waktu yang cukup lama, diusung oleh 2 partai. Akan seperti apa Pak dinamikanya? Saya kira kalau chemistry-nya ini kalau sering ketemu ya, sering ngumpul, sering diskusi, itu antara Pak Bupati, PLT Bupati Robi Kurniawan dengan Pak Jul itu sering ngopi berdua tuh.
Saya nggak tahu apakah Anda memang ada membongkarnya rencana ya? untuk... Hah? Anda membongkarnya ya? Sudah Oke. sering ketemu ya, saya dapat informasi gitu. Jadi memang kalau wakil terpilih nanti, besar kemungkinan dia akan melanjutkan duet kembali di 2024. Karena bisa jadi sangat mungkin ya Demokrat, kalau wakilnya terpilih dari Demokrat, sangat mungkin 2024 maju bersama kembali gitu. Nah ini kan menjadi pertanyaan, siapa kira-kira dari partai besar pengusung itu yang terpilih. Dua nama itu apakah kalau dari PKS kan bisa juga, atau dari Golkar bisa. Dari Golkar juga sangat mungkin kalau Golkar mau menduetkan calonnya, bisa-bisa jadi wakilnya dari Golkar seperti itu, atau dari PAN, atau dari PKS. Oh ya, Nah, Pak Robi, Pak Robi, ya. di Kepri saja kita melihat mekanisme penggantian kepala daerah pernah terjadi oleh Isdianto yang menggantikan Nurdin Basirun. Kemudian juga almarhum Syahrul yang meninggal digantikan oleh Rahma, dan sekarang terjadi lagi Bupati Bintan Apri Sujadi digantikan oleh PLT-nya Robi Kurniawan. Apa beda spesifik Pak pada pemilihan wakil Bupati Bintan dengan wakil Wali Kota Tanjung Pinang? Kalau mekanismenya nggak ada perbedaan ya, sama saja. Mekanisme proses pemilihannya hampir sama. Halo? Ya, dinamikanya seperti apa, Pak Robi? Nah, dinamikanya karena ini menjelang Pilkada 2024 dan tahun pemilu, kalau pemilu 2024 kan udah mulai nih 14 Juni tahapannya. Maka partai-partai ini tentu harus sama-sama menjagokan calon mereka ya, karena untuk merebut suara di 2024. Kalau mendapatkan jatah wakil bupati, saya kira itu sangat menarik. Karena ini akan ada tentu alokasi wakil ini kan harusnya bisa memegang peranan penting untuk membesarkan partai. Kalau tidak dapat membesarkan partai ya percuma jadi wakil bupati seperti itulah. Nah maka 5 partai ini akan bersaing keras. Nah tergantung lobby-lobby. Apakah wakilnya nanti punya finansial ya untuk melobi mengusungkan 2 nama itu. Kalau nggak pakai finansial ya bagus juga, tapi kalau saya nampaknya perlulah untuk menggerakkan mesin-mesin politik itu. Jadi, nah menjadi persoalan Golkar itu tertariknya ke siapa? Apakah dari Demokrat atau PKS itu? Kalau misalnya Golkar tertarik dengan Demokrat, saya kira sangat tidak ada persoalan. Atau jangan-jangan Golkar ingin wakilnya juga. Nah itu sangat mungkin ya, kayak di Batam sama di Lingga itu sama-sama Nasdem dengan Nasdem. Nah Golkar bisa juga buat di Bintan Golkar seperti itu. Ya tergantung lobby lah. Kita tanya ke Bu Vivian ya langsung. Bu Vivian seperti apa? Golkar lebih tertarik kepada siapa Bu? Ke Demokrat atau partai koalisi lainnya? Ya, kita dari awal tadi Bu Vivian sudah sampaikan, itu tuh membangun Bintan, kita pasti ingin kebersamaan. Ya, berkali-kali juga pada saat bertemu sama teman-teman fraksi yang menanyakan tentang koalisi, tentu kami menjawab, ayo kita sama-sama. Nah, kita masih punya waktu, Mas Farim, apa yang hari ini kita dapati mungkin masih ada proses beberapa bulan ke depan. Dan insya Allah nanti pasti waktunya akan mengkerucut siapa-siapa aja yang akan nanti kita dapati suguhan-suguhan dari partai politiknya. Ya bisa jadi hari ini mungkin tidak, besok iya. Kita karena politik itu dinamis. Ya kita berharap mudah-mudahan satu tujuannya adalah bagaimana roda pemerintahan di Kabupaten Bintan khususnya dengan hadirnya wakil tentu memberi warna yang berbeda dibandingkan kalau Pak Robi menjalankan pemerintahan ini dengan sendiri. Oke, sudah ada sinyal mungkin harus ada memberikan warna yang berbeda. Mungkin dari partai pun juga harus berbeda berarti ya antara Demokrat mungkin yang akan menjadi pendamping dari Pak Robi Kurniawan. Kita tanya ke Pak Winarno. Pak Winarno, tanggapan Anda terkait dengan pernyataan dari Pak Robi. Sudah ada kopi-kopi bareng tadi disampaikan oleh Pak Robi antara Pak Robi dengan Pak Zulfaifi.
Jadi gini, untuk Demokrat tuh kami kasih poin pada intinya bahwa untuk calon yang diusung itu untuk Partai Demokrat adalah nama yang diputuskan oleh DPP. Untuk DPP memutuskan itu ada mekanisme yang tadi saya sebutkan di awal, ada di dalam peraturan organisasi, bisa melalui usulan dari DPC ataupun juga bisa aja DPP menunjuk bukan yang diusulkan oleh DPC. Artinya setelah nama itu yang dimunculkan oleh DPP itulah nama itu yang akan kita bawa untuk bicara dengan teman-teman koalisi bahwa Partai Demokrat ini punya calon ini yang sudah diusung yang sudah ditetapkan oleh DPP untuk mengisi jabatan Wakil Bupati di Kabupaten Bintan. Jadi poinnya adalah nama yang akan kita bicarakan dengan teman-teman partai koalisi ataupun nanti yang akan diusulkan melalui Bupati untuk dibawa ke paripurna yaitu yang diputuskan oleh DPP. Ya. Oke, baik. Pak Robi Patria. Kalau Pak Jul mungkin sering ngopi dengan Pak Robi, kalau Pak Robi memang selama ini dengan saya pun juga sering ngopi, apalagi Pak Jul ini tugas beliau sebagai di legislatif dan Pak Robi di eksekutif, sementara juga Pak Jul ini ketua fraksi Demokrat. Jadi mungkin ada pembicaraan lah terkait dengan pemerintahan yang ada di Kabupaten Bintan untuk masyarakat Kabupaten Bintan. Oke, baik. Pak Robi Patria, dari pandangan Anda sosok seperti apa Pak yang cocok untuk menjadi Wakil Bupati Bintan? Nah, di kepala daerah ini saya kira pasti semua sepakat lah, tidak ada boleh namanya matahari kembar itu. Matahari kan cuma satu, jadi mungkin PLT Bupati atau pejabat Bupati Bintan ke depan, Pak Robi itu perlu sosok yang ngikut tidak ngoyo-ngoyo gitulah, tidak bergaya-gaya untuk menjadi lawan tandingnya di 2024. Dia harus disepakati dulu, nggak mungkin dia milih wakil yang akan melawan di 2024. Maka dia harus merisik lah seperti itu. Merisik dengan Bupati, seperti apa wakil yang diinginkan. Apakah yang ikut, ya namanya posisi wakil pasti memahami dan pasti berpengalaman di pemerintahan. Saya kira seperti itu. Dan dia tidak mungkin dia ingin menjadi bupati di 2024. Kalau dia ingin menjadi bupati 2024 pasti Golkar pasti tidak setuju karena sudah punya lawan sebelum bermain kan. Maka duet ini akan diperpanjang ke 2024 sampai 2026 seperti 2029 seperti itu. Iya, akan seberapa sulit Pak Robi? Akan seberapa sulit partai pengusung ini mengusulkan nama calon wakil bupatinya? Yang sulit itu adalah bersepakat dua nama gitu. Demokrat mengusulkan misalnya Zulkifli sama dari Golkar siapa gitu, Ibu Pipen misalnya. PKS juga mengusung misalnya Zulkifli Ibu Pipen. Nggak boleh dari PKS ngusul Zulkifli Ishak misalnya, nggak boleh Sahak gitu. Atau Hanura ngusung orang lain lagi nggak boleh. Dia harus dua nama itu harus sepakat dulu gitu. Zulkifli atau Zulpepi atau siapa diusung oleh 5 partai itu 2 nama. Nah di pemilihan paripurna nanti siapa yang menang itu jadi terpilih. Nah yang sulit itu adalah meyakinkan partai siapa yang mereka usung seperti itu. Oke, baik. Pak Robi Patria, permasalahan yang paling mendesak yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Bintan apa itu Pak? Yang menjadi PR sekarang Kabupaten Bintan itu kan PAD-nya turun ya setelah COVID selama 2 tahun ya. Maka yang sangat penting adalah memulihkan perekonomian Kabupaten Bintan baik dari sisi pariwisata, produksi industri. Sekarang untung ada PT BAI yang mulai ekspor. Kemudian pengentasan kemiskinan dan persoalan kesejahteraan lainnya masalah pendidikan. Karena hakikat pemerintahan itu kan mensejahterakan masyarakatnya. Bagaimana kemiskinan yang bertambah misalnya karena 2 tahun kemarin dia bisa berkurang, kemudian masalah-masalah stunting ya ini juga harus dipikirkan di Kabupaten Bintan supaya anak-anak Bintan ke depan menjadi cerdas. Kemudian masalah pemerataan pembangunan ya antara Tanjung Pinang dengan Bintan misalnya kita masih melihat perbedaan yang kentara. Maka Kabupaten Bintan harus mengejar itu untuk biar bisa bersaing seperti itu. Oke, baik.
Kita jeda terlebih dahulu saudara, usai jeda kita akan mendengarkan masing-masing closing statement dari narasumber. Tetap di program YouTube, Menerka Calon Kuat Wakil Bupati Bintan. News. Awali hari-hari Anda dengan informasi penting dari seputaran tanah air maupun internasional. Belasan warga yang belum terkonfirmasi keadaannya dilaporkan hilang. Pengungsi asal Afghanistan kembali menggelar unjuk rasa. Presiden Jokowi meminta kepada para menteri, gubernur, dan kepala daerah. Banjir lahar kembali menerjang Dusun Kamar Kajang. Saksikan News tiap Senin sampai Jumat dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. News Reportase mengurai semua permasalahan berdasarkan fakta di lapangan, lengkap, tajam, berimbang. YouTube mendiskusikan isu-isu yang jadi polemik di masyarakat, menghadirkan narasumber yang kompeten, melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, melahirkan ide dan solusi, menambah wawasan Anda. Kami menyediakan 1 kursi kosong khusus untuk Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma. Dan kehidupan yang layak, sandang, papan, pangan, kan gitu. Ya. Jadi harus ada proteksi, seperti itu. Oke. Mahajana mengenal sisi kehidupan makhluk sosial, mengetahui asal-usul, alasan mereka berkumpul dalam semua komunitas. Sahabat Mahajana, jangan lupa saksikan Mahajana setiap hari Jumat pukul 9 di Official UTV. News Weekend. Referensi liburan akhir pekan Anda ada di sini. Mau melancong ke tempat-tempat wisata, jalan-jalan atau sekedar kongko bersama teman dan keluarga. Tetap saksikan News Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. YouCast, ngobrol santai, mengulik lebih dalam sisi kehidupan seseorang, menghadirkan kisah-kisah yang menginspirasi. Membuat dan menciptakan perubahan-perubahan. Bekerja dengan ikhlas. Ikhlas ya kayak itu. Ikhlas yang paling pertama itu kayak gitu nggak pernah kayak udahlah kok bisa. Enggak ada. Ya, Pak? Malah senyum tertawa aja. Oh gitu, iya. Tetap saksikan YouCast setiap hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. YouTube, informasi dalam format top 5 yang akan menambah wawasan Anda tentang hal-hal unik, menarik, ironik, dan mengejutkan di berbagai penjuru dunia. Lalu mau tahu negara mana saja yang masuk dalam kategori terkaya? Tunku Abdul Rahman. Akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi. Ulasan TV terdekat dan terpercaya. Memasuki segmen terakhir di program YouTube, saya ingin ke Bu Vivian Sumanti. Bu Vivian, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh DPD 2 Golkar Bintan dalam mengusung calon nama Wakil Bupati Bintan? Tegaskan kembali kepada masyarakat, Bu. Angka Partai Golkar, kita karena memang hanya kita ingin kebersamaan ini, tentu kita tidak mempersiapkan lah untuk calon. Tapi semua masih sifatnya dinamis. Tentu ini harus menjadi catatan juga buat kita. Kita ingin bangun Bintan ini menjadi yang lebih baik. Dan mudah-mudahan teman-teman koalisi nantinya bersemangat ya untuk sama-sama menciptakan suasana pemilihan nantinya, mempersiapkan calon-calon. Prinsipnya Partai Golkar selalu ingin bekerja sama dengan partai-partai yang lain yang sama ini berjuang bersama-sama kita pada pemilu 2020 kemarin. Iya, diharapkan ada kerjasama antara masing-masing partai koalisi. Ke Pak Winarno, apa langkah selanjutnya Pak yang akan dilakukan oleh Partai Demokrat dalam mengusung nama calon Wakil Bupati Bintan? Tegaskan kembali kepada masyarakat.
Yang pertama poinnya Partai Demokrat ini tegak lurus dengan DPP, artinya siapapun nanti nama yang muncul tentu DPP juga mempertimbangkan kriteria-kriteria yang memang pas untuk masyarakat Kabupaten Bintan, dan nama yang muncul atau yang diputuskan oleh DPP inilah yang nantinya akan kita perjuangkan untuk kita usulkan sebagai pengganti wakil bupati di Kabupaten Bintan. Kami juga akan memulai dengan optimis dengan teman-teman partai koalisi, walaupun nanti pasti ada dinamika, tapi saya masih yakin bahwa semuanya itu nanti akan kita bisa selesaikan dengan happy ending, kita masih bisa bicarakan semuanya. Dan saya juga selalu optimis atau berprasangka baik kepada pemerintahan, baik yang di eksekutif atau legislatif akan melaksanakan ini. Tidak ada apa itu tadi sudah disampaikan pernyataan berkali-kali oleh Bu Pipen bahwa Wakil Bupati membutuhkan pendamping, Pak Bupati nanti Pak Robinya akan butuh pendamping untuk melaksanakan pemerintahan. Tentunya kita selalu masih positif lah, bahkan tidak akan ada mungkin yang dikhawatirkan diulur-ulur waktu dan sebagainya. Kami masih berpikir baik bahwa ini semuanya akan berjalan sesuai mekanisme yang ada. Oke, akan berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada karena tadi disampaikan oleh Pak Robi Patria bahwa akhir 2022 setidaknya sudah calon nama yang diusulkan karena kita menunggu 18 bulan tadi ya Pak ya. Kita ke Robi Patria. Pak Robi, kita memasuki tahun politik di 2024 nantinya, bukan waktu yang singkat tentunya. Bagaimana Pak kemudian rekomendasi dari Anda? Ya, jadi begini, kita bisa melihat peta politik di Bintan itu. Bintan itu akan seksi di Pilkada 2024 karena dia di 2020 adalah basis kemenangan terbesar di Pak Ansar Ahmad. Di Bintan itu hampir 70% menangnya. Maka secara politik tentu Golkar ini akan lebih maksimal memanfaatkan jabatan bupati untuk kembali menang besar, menang telak di Kabupaten Bintan. Baik itu di Pilkada Bupati dan Pilkada Gubernur. Karena lawannya Pak Ansar Ahmad di Gubernur, insya Allah itu adalah Ketua DPW Nasdem, yaitu Pak Rudi yang punya basis kuat di Batam. Maka untuk mengamankan Bintan itu harus betul-betul dikuasai, dikunci seperti itu. Maka 5 partai pengusung di Bintan yang punya kursi kemarin di Pilkada Bupati harus meyakinkan itu apakah bisa saja terjadi Golkar yang menang atau di luar Golkar. Bisa calonnya dari Demokrat atau partai lain. Nah, secara politik menjelang Pilkada 2024 dan Pemilu 2024, partai ini harus punya mesin kekuatan dan konsolidasi yang masif seperti itu di tengah masyarakat. Nah, jabatan wakil kepala daerah sangat seksi untuk itu, untuk mengumpulkan massa dan pencitraan terhadap partai. Nah, saya kira ini yang akan betul-betul dipertimbangkan. Alternatif pertama bisa Golkar menang sebagai wakil, bisa Demokrat, bisa PKS dan partai lainnya. Saya kira itu karena Bintan adalah kunci kemenangan Golkar di Pilgub dan di Bupati. Tentunya Wakil Bupati Bintan merupakan posisi yang sangat seksi tadi disampaikan oleh Pak Robi Patria karena kaitannya dengan Pilkada Bupati dan juga Pilkada dari Gubernur. Itulah wawancara kami saudara dengan Vivian Sumanti, Ketua DPD 2 Golkar Bintan, Winarno Kader Partai Demokrat Bintan, dan Robi Patria selaku akademisi Umrah. Kita mengharapkan siapapun yang menjadi pendamping Robi Kurniawan untuk mengisi kursi Wakil Bupati Bintan dapat mewujudkan Bintan yang madani dan sejahtera. Saksikan YouTube edisi selanjutnya setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di YouTube Official UTV dan laman ulas.tv. Saya mewakili kru yang bertugas, mohon undur diri di hadapan Anda. Salam sehat, sampai jumpa.